Bunyi spatula bertemu wajan, api kompor yang berkobar, serta kepulan asap yang naik ke udara menjadi bagian dari keseharian seorang pria bernama Mas Agus. Setelah puluhan tahun bekerja untuk orang lain, kini ia memilih untuk berjuang sendiri dengan kedai Mas Agus, tempat di mana cita rasa dan impian berpadu. Berlokasi di kawasan Jalan Ahim, Kota Samarinda, aroma harum masakan Chinese food menggoda setiap orang yang melintas. Perjalanan Mas Agus di dunia kuliner dimulai dari sejak masa sekolah. Berawal dari seorang asisten dapur di sebuah restoran, ia bekerja keras, belajar setiap teknik memasak, hingga akhirnya dipercaya menjadi kepala chef. Saya kebetulan jebolan dari SMK Negeri 3 di 98, 99. Tapi 96 saya sudah ikut-ikutan kerja di Hotel Senior, jadi daily worker. Jadi pulang sekolah saya kerja sampai saya diangkat karyawan. Jadi mulai 2000-an itu saya udah di Hotel Senior saya. Bertahun-tahun mengabdikan diri di restoran orang lain, seiring waktu sebuah pertanyaan terus mengusik hatinya. Apakah ia akan terus bekerja untuk orang lain? Dipindah-pindah sih, di steward, apa pengalamannya udah pakai, pokoknya udah sampai jadi ya EDR, masakan karyawan, apa segala macam. Terus habis itu saya pindah ke Golden, habis Golden Hotel Haran itu, terus saya pindah ke Balikpapan, pindah ke kapal, bahkan saya udah pernah pindah ke kapal, habis ke kapal baru saya balik lagi. Saya belajar awalnya saya buka catering, sempat 1 tahun itu buka catering. Akhirnya karena pengalaman saya belum cukup, saya down. Habis itu saya balik lagi kerja ke Banjarmasin, ikut grupnya Big Mall, Duta Mall kalau sekarang, kalau di Banjarmasin Duta Mall. Saya ngelola food court-nya apa segala macam. Habis itu saya balik lagi ke Samarinda, ke Sukikita itu sampai 13 tahun, dan akhirnya pensiun dari dunia kerja, saya memutuskan untuk buka sendiri. Kesehatan sang ibu yang saat itu menjadi prioritas menjadi titik baliknya membuat keputusan besar. Dengan modal tabungan dan bantuan dari seorang teman, ia mulai merintis usaha kecilnya, kedai Mas Agus. Ini totalnya, saya nominal sebutkannya aja ya. Totalnya itu 170. Karena ini lahan kosong. Ini lahan kosong, nggak ada apa-apa, jadi desainnya semua ini kami yang ngerapiin, bangunan apa itu kami yang ngerapiin, itu habisnya 170. Dan 70 itu uang pribadi. Yang 100-nya kebetulan saya dibantu sama teman saya, Pak Teguh itu teman SMP saya, itu yang bantu saya. Mulai sampai backup mulai dari awal sampai akhir. Dan dia juga yang support saya. Ayo, karena dia pembisnis, makanya dia tahu, ayo kamu punya keahlian ini, kenapa nggak kamu gunakan? Ayo gunakan, kamu nggak usah ngedon. Saya sempat ngedon memang, setelah ibu saya meninggal itu saya ngedon. Apa yang saya harus berbuat? Kadang kan orang yang saya selama ini saya kasih, saya cintai, itu nggak ada. Saya ngedon, akhirnya istri, teman-teman pada support, ayo kita buat lagi. Akhirnya bangkit saya, bangkit. Alhamdulillah ya terjadinya seperti ini. Tak mudah memang menjalankan usaha sendiri. Dari yang tadinya hanya fokus memasak, kini Mas Agus juga harus mengatur keuangan, promosi hingga melayani pelanggan. Semua ini dilakukan bersama dengan sang istri dan keluarga. Pegawai ini cuma, sebenarnya bukan pegawai sih, adik sendiri juga sih hitungannya. Salah satu saya bisa bertahan sampai sekarang ini, resepnya yaitu keluarga sendiri yang kita kelola. Ya walaupun ada salarinya, tapi kan kalau orang lain itu kan beda. Kadang beda persepsi. Kadang kalau kita tegur sedikit, kadang dia error gitu kan. Tapi kalau keluarga kan kita ada pendekatannya beda. Itu yang buat kita kuat sampai sekarang itu ya itu. Jadi kalau mau libur, kita mau liburan nih kayak Januari kemarin sampai 8 hari. Ya udah kita tutup. Anggap aja kita liburan keluarga. Liburan sampai 8 hari kemarin, alhamdulillah ada rezeki. Jadi nanti kalau saya ada kegiatan di luar atau apa, anak saya udah bisa backup. Walaupun saus-sausnya udah saya siapin, takaran-takarannya udah saya siapin semua. Terbukti, kedai Mas Agus berhasil bertahan sejak 2023 hingga saat ini.
Sebagai penjual masakan yang kebanyakan berbahan dasar seafood, tentunya menjadi tantangan untuk mendapatkan bahan berkualitas. Untuk itu, ia tidak segan membeli langsung ikan gurame dari Pulau Jawa. Kebetulan gini, kayak seafood, waktu saya kerja saya udah survei. Di mana yang ada kepiting. Kepiting pun saya kalau nggak pakai telur, saya nggak mau jual. Saya mendingan kosongin daripada customer ini kecewa. Terus yang kedua, kalau ikan gurame saya ambil langsung dari Jawa. Karena jatuhnya lebih murah. Kenapa saya bisa murah? Karena harga di sini kan nggak bisa juga terlalu mahal juga kan, Mbak. Bangsa pasarnya itu kan menengah, saya ke kelasnya itu menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Jadi semua orang bisa untuk menikmati. Tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi Mas Agus juga menyisihkan sebagian waktu dan keuntungan kedai untuk membantu sesama. Kenapa saya bisa buka jam 2? Karena pagi saya ada kegiatan lain. Yang ya sedikit yang sosial ada, terus kadang saya sering jadi juri di provinsi atau di mana. Kemarin kayak Dinas Perikanan ngadakan hari ikan sedunia itu atau hari ikan seini, itu saya jadi jurinya. Terus kemarin waktu ulang tahun ini masak kolak dari pisang krecek ya, andalannya Kutim itu. Nah kami jadi ininya. Karena banyak organisasi yang saya ikutin, kayak kemarin saya galang dana untuk rumah kanker, saya bikin carving di sini, carving. Jadi ya uang pendaftarannya itu 30% dialokasikan ke rumah kanker. Kalau ada juga sunat gratis, itu rame-ramenya itu kalau pas liburan. Liburan itu kadang saya ngadain di sini, nggak banyak sih, antara 30 sampai 40 sampai 50 anak yang hitan. Itu setiap tahun bisa per triwulan, pokoknya 3 minggu sekali, 3 bulan sekali kalau dia liburan itu pasti ada kegiatan di sini. Sedikit banyaknya, dan juga banyak teman-teman yang donasi sih. Rata-rata teman, kalau saya sendiri aja nggak mampu. Banyak teman-teman yang iniin. Salah satu alasan mengapa kedai Mas Agus begitu digemari adalah karena cita rasanya yang otentik. Dengan pengalaman puluhan tahun di restoran besar, Mas Agus tahu betul bagaimana menghadirkan masakan Chinese food yang lezat dengan harga terjangkau. Dengan kisaran harga mulai dari Rp6.000 hingga Rp70.000, Anda sudah bisa menikmati aneka masakan hidangan laut segar dan berkualitas. Tim Liputan RRI Samarinda.